Kalau masalah steril dia nggak masalah. Mau di steril mau di apa dia nggak masalah gitu loh. Asal jangan suruh dia punya anak. Hai teman-teman, kali ini di Rajanti Talks with Animals kedatangan bison ya, Mori betina 2 tahunan. Nih maminya mau nanya, Mori mau disteril nggak gitu loh, atau mau punya anak gitu loh. Karena maminya lebih concern Mori ini disteril karena lebih sehat ya gitu loh. Terus juga Mori ini agak tidak suka dengan orang baru gitu loh. Kayaknya semua tamu mamanya itu dikerengin gitu loh. Jadi maminya mau tahu nih, Mori setuju nggak dengan disteril gitu ya. Terus Mori ini kenapa sama orang baru itu galak gitu loh. Nah kita cari tahu ya apa jawabannya Mori. Apakah mau punya anak dulu? Kalau steril langsung, Mori lebih sehat nggak? Gimana Bu? Terus habis itu kan yang pertanyaan berikutnya itu kan dia suka jilat-jilat ya. Tapi itu dia suka jilat-jilat itu sangat ini. Nomor 3 ya? Nomor 3. Itu maksudnya kenapa sih gitu loh, jilat-jilat mulu mulai marah nih, nggak sampai saya pakai e-collar loh. Macam tetap aja. Ini dablek banget gitu loh, jilat banget. Iya, maksudnya saya pengen tolong dia sih tahu itu jangan begitu, karena dia punya mama kan, dia yang punya mamanya tuh friendly banget. Jadi semua orang kalau dia datang ke rumah, yang dipegang mamanya. Bukan dianya ya? Bukan dianya, padahal sebenarnya dia juga sangat menyenangkan pribadinya kalau di rumah ya. Cuman karena dia takutnya itu sampai bikin dia defensif kan. Jadi maksudnya kenapa sih takut banget itu, jangan begitu. Oh ya, ini yang nomor 2 ya Bu ya? Pertanyaan nomor 2 ya? Mama mau lepasin tapi Mori nggak nurut, jilat terus dan gonggong. Oke, nanti dicari tahu dulu ya deh kenapa dia jilat ya sama gonggong ya. Udah 9, oke siap. Ya. Oke Bu, aku minta waktunya ya untuk mencari info dari Mori ya. Tipikal anaknya dulu ya Bu ya. Kalau aku lihat anak ini kan tipikalnya kan family dog ya. Tapi dia di rumah bertiga ya? Berdua ya? Kok ada 3 ya? Satu lagi siapa ya? Berdua ya. Ya. Oh mungkin bertiga maksudnya nanti sama anaknya nih, kayak ada hubungannya nih. Gini, dia nggak suka. Kan tadi akan nanya kan mau ada anak apa enggak kan, jadi dia kasih lihat aku antara 2 atau 3 aku lihatnya gitu loh. Kalau masalah steril dia nggak masalah, mau di steril mau di apa dia nggak masalah gitu loh, asal jangan suruh dia punya anak. Kenapa? Karena ini anak kadang suka ini ya, kayak suka dibandingin sama mamanya ya. Misalnya kayak Mori, mamanya siapa namanya tadi? Tori. Misalnya kayak kamu kayak Tori dong, baik. Tori, lihat deh, Tori tuh ramah gitu loh. Dia kayak tuh kan dibandingin kan, dia bilang gitu. Ntar kalau aku punya anak, ntar aku dibandingin lagi sama anak aku, dia bilang. Aku nggak mau, dia bilang gitu. Jadi mending aku disteril, dia bilang gitu. Jadi aku tanya, kamu tahu steril apaan?
aku udah pernah dikasih tahu, dia bilang gitu. Sebelumnya udah dikasih tahu ya, maksudnya Saya bolak-balik ngomong sih, saya kasih tahu nanti mama steril ya, gitu. Ntar kamu nggak punya anak, tapi kamu lebih sehat. Ntar aku lagi sih, di sini sakit sedikit, di sini ada duka. Jadi cerita sih, memang baru tadi pagi sih. Iya. Yang saya bilang. Karena dia udah, aku dapatnya dia udah kurang lebih kayak udah nggak kayak steril apa sih gitu loh. Jadi dia kayak, terus steril aja dia bilang gitu. Daripada aku punya anak, ntar nambah lagi satu dibanding-bandingin lagi dia bilang gitu. Aku nggak mau dia bilang gitu. Aku bilang, udah berarti steril aja ya, aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa deh, sakit-sakit dikit dia bilang gitu. Terus saya tanya, kamu tahu dari mana sakit? Saya bilang gitu. Dikasih tahu, aku udah tahu lagi dia bilang gitu. Oh, jadi saya bilang, berarti kamu udah kurang lebih tahu ya, terus manfaatnya steril itu apa gitu. Aku udah tahu kok dia bilang, nggak apa-apa, steril aja dia bilang. Daripada punya anak dia bilang gitu. Nambah-nambah lagi tar aku dibanding-bandingin dia bilang gitu. Kayak gitu. Jadi masalah steril nggak masalah ya Bu ya. Sama, nah anak ini kenapa galak banget sama orang baru? Kalau aku dapat sih gini ya, dia agak bersih ya anaknya ya Bu ya. Lebih bersihan ya. Kurang paham juga ya, cuman kalau memang di rumah memang nggak apa gimana sih? Nggak paham nih maksudnya saya. Gini, karena menurut dia, dia nggak mau orang-orang yang dia nggak kenal itu megang-megang dia. Kenapa? Itu tangan bersih nggak? Gitu loh. Nah, apakah di rumah itu memang tipikal semua orang yang sering cuci tangan atau suka kebersihan gitu loh. Jadi kalau orang mau megang dia cuma concernnya, ntar aku kotor gitu. Dia harus dari mana, dia cuci tangan nggak ya? Dia bisa nanya gitu. Ntar kalau tangannya kotor megang aku, ntar orang rumah megang aku kotor dong. Semuanya ikut kotor dong, kayak gitu loh. Oh gitu. Ya mungkin ya orang rumah mungkin juga agak ada jaga kebersihan juga ya, Bu ya. Ya memang saya jarang ajak keluar karena saya nggak mau mereka kotor gitu maksudnya. Kalau saya kan lebih ada bersihin pakai tangan. Ya, kayak ada kekhawatiran ada kotor gitu ya. Jadi yang aku dapat itu. Dapat kena ke dia gitu. Iya, jadi dia cuma kayak, ntar aku kotor, ntar orang rumah juga kotor. Itu orang dari mana? Megang-megang aku gitu. Kotor, semuanya kotor dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya tapi mama kamu mau tuh dipegang-pegang. Ya dia bilang gitu. Dia mah nggak ada aturannya dia bilang gitu. Lebih ini ya, lebih happy ya kalau mamanya ya. Mamanya memang lebih friendly ke semua orang, terus sama semua orang nempel. Iya, karena dia bilang mamanya itu nggak punya prinsip hidup dia bilang gitu. Gitu loh. Jadi mamanya itu kayak lebih ya udah mau pegang aja gitu loh. Gak apa-apa gitu loh. Aku oke kok. Nah, menurut dia mamanya ini kayak nggak punya prinsip hidup dia bilang gitu. Mama nggak takut kotor kalau dia bilang gitu. Kayak makanya aku kira dia lebih bersihan nih anaknya gitu loh. Jadi dia berusaha untuk nggak orang lain megang dia gitu loh, untuk menjaga kebersihan itu. Dan ditambah lagi orang yang datang itu mungkin kadang kalau melihat mereka kan lucu ya, suka kayak gemes gitu ya, kayak suaranya apa gimana dia kayak itu lucu banget kayak gitu loh, kayak gemes gitu loh. Dia kayak ya apaan sih, gak usah kayak gitu kali dia bilang gitu. Tapi kalau dibilang dia introvert banget, demen keluar dia sebenarnya kalau aku dapat gitu. Mungkin asal jangan yang rame orang ya. Mungkin kalau kayak jalan-jalan di mobil dia seneng ya kalau dilihat, kayak suka jendela gitu loh ya. Itu dia oke gitu. Jadi bukan introvert yang nggak suka keluar, enggak gitu loh. Tapi karena dia menangkap keinginan orang rumah itu untuk dia bersih, dia menjaga itu gitu lah. Dia menjaga agar dia tuh nggak kotor.
Oke, kita kembali lagi dengan jawabannya Mori. Masalah steril ya, masalah steril. Mori tidak masalah untuk disteril karena mamanya ternyata udah pernah kasih tahu ke Mori gitu loh masalah steril gitu kan. Kalau nanti Mori ini tidak bisa punya anak, tapi nanti lebih sehat, nanti di bagian perutnya itu akan terasa sakit gitu. Nah, jadi si Mori ini udah tahu kalau steril ini nanti ada yang sakit gitu, terus dia bisa tidak bisa punya anak lagi gitu ya. Jadi Mori ini tidak masalah kalau dia mau disteril gitu loh. Kalau ditanya mau punya anak nggak gitu kan, Mori tuh nggak mau gitu loh, nggak mau punya anak. Kenapa? Karena gini, Mori ini tinggal di rumah mamanya itu dengan induknya namanya Tori gitu loh. Nah, sedangkan si Tori dan Mori ini mempunyai karakter yang beda ya. Tori ini tipikalnya lebih friendly, lebih fun gitu loh, sama tamu, sama manusia, sama orang itu dia welcome banget gitu loh. Sedangkan kalau Mori ini kan seperti pertanyaan mamanya ya, kenapa sama tamu mamanya itu atau orang asing itu dia kayak galak gitu loh, nggak mau dipegang, nggak boleh dipegang gitu. Ternyata salah satu alasan si Mori ini tidak mau punya anak adalah orang rumah itu suka membandingkan Mori dengan Tori gitu loh. Dia bisa bilang, tuh kamu tuh kayak Tori dong, yang ramah, yang apa gitu. Sedangkan Mori ini kan tidak suka ya sama orang-orang asing gitu loh, selain keluarganya gitu. Jadi dia tidak suka dibanding-bandingkan dengan Tori. Nah, kalau Mori ini punya anak lagi, dia takutnya nanti anaknya dibanding-bandingin lagi nih sama dia nih gitu loh, kalau anaknya lebih baik gitu loh, dan dia nggak mau gitu. Jadi dia menghindari punya anak karena nggak mau dibanding-bandingkan ya gitu loh. Cukuplah dia dibandingkan dengan induknya aja gitu menurutnya gitu loh. Nah, sedangkan kenapa si Mori ini sama manusia-manusia lain ya, tamu-tamu mamanya selain dari keluarganya itu, dia tidak ramah dan dia tidak suka dipegang gitu, karena Mori ini menanyakan gitu loh, kalau dia diunyel-unyel sama orang lain selain keluarganya, dia tuh tanya, itu tangan bersih nggak? Nanti aku kotor loh, aku tuh nggak boleh kotor loh gitu loh. Nah, ternyata si Mori ini menangkap sinyal dari mamanya, yang mamanya ini sebenarnya berharap kalau Mori ini atau anabul-anabulnya itu bersih, tidak kotor gitu loh. Jadi Mori menangkap sinyal itu karena Mori ini lebih dekat dengan manusia gitu loh daripada si Tori. Nah, Mori ini mempunyai prinsip, oke, aku akan mendengar keinginan mama aku gitu ya. Aku jadinya gak suka orang-orang lain pegang aku karena kotor nanti bulunya gitu, karena putih ya, Bichon gitu loh. Nah, makanya dia mengeksklusifkan dirinya itu untuk keluarga saja yang boleh megang dia. Sedangkan menurut Mori, Tori itu nggak punya prinsip hidup gitu loh. Dia boleh dipegang sama siapa aja dan dia tidak takut kotor gitu. Karena karakternya Tori ini lebih santai ya, lebih santai. Dia bisa main sendiri gitu loh. Dia manja tapi bukan yang bener-bener velcro dog dengan ownernya ya, dia bisa tiduran sendiri gitu loh. Jadi menurut si Mori, Tori ini ya udahlah, dia nggak punya pegangan hidup, jadi dia dipegang siapa aja tuh nggak peduli gitu loh. Sedangkan kalau motonya Mori, boleh dilihat, nggak boleh dipegang, itu dia kayak gitu ya. Jadi maminya udah tahu nih kenapa dia ternyata tidak ramah dengan orang lain, karena takut kotor gitu loh. Oke, itu yang kita dapatkan dari Mori. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube ini. See you next time. Bye.